สวัสดีครับผมเจออินสุดครับTadi tuh kan welcome back to my YouTube channel. Akhirnya kita kembali lagi. Sumpah, akhirnya aku seneng banget bisa ngebahas teori selanjutnya. Aku bisa kembali ngebacot di depan kalian. Itu kita ngebacot bareng-bareng, ngebahas teori-teori yang bikin otak ya nih. Di kepala gue tuh ada otak, asal lu tahu ya. Sampai meleduk-leduk tuh bahas teori-teori yang aneh-aneh gitu. Di series ini, tentunya di series Popponet kita ada. Jujur terakhir kali aku upload itu yang teori netizen itu sebenarnya adalah satu kali tag ketika teori yang pertama gitu. Jadi terakhir aku syuting itu ya 2 mingguan kurang gitu, dan jujur kangen banget gitu ngebaca. Kangen banget gitu ketemu kalian akhirnya gitu, yang kalian tiap hari DM gitu, tiap hari nge-tag gitu di Instagram. Dan sekarang aku kembali syuting gitu, dan kalian tahu sekarang aku syuting tuh jam berapa ya sekarang? Sekitar jam 1, jam 2 pagi. Oh my god, aku nyempetin buat observasi, bikin teori dan bikin materi gitu supaya gue bisa ngebacot di depan kalian gitu. Ketika kalian support aku di Instagram gitu, aku makasih banget gitu. Aku buat story Instagram dari orang-orang yang nyemangatin aku, terus kalian juga respon baik gitu. Terima kasih banyak gitu, jujur. Dari semua, bahkan dari teman-teman aku pun nggak ada yang kasih support sebegitu menyenangkan dari kalian gitu. Banyak kapunครับkurang mengeh. Oke, nggak usah banyak-banyak, nanti openingnya kepanjangan. Oke, sesuai dengan yang kalian lihat di judul dan thumbnail video, bahwa di video kali ini kita akan membahas mengenai teori episode 8 di The Gifted Graduation. Aduh, masuk anjing nih gua rasa. Masuk anjing. Masuk angin. Masuk anjay. Iya. Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa, jangan lupa kalian tekan tombol like terlebih dahulu, kemudian kalian tekan tombol subscribe, kemudian kalian tekan tombol loncengnya, supaya kalian bisa dapat notifikasi dari video-video terupdate selanjutnya. Dan kalau begitu, gak usah tunggu lama-lama lagi, tutup pintu kamar, cek kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang kalian, and let's get to the theory. Seperti yang kita tonton di episode 8 kemarin, masa lalu antara Pak Supot dan Pak Menteri sudah terbongkar. Dan terjawab sudahlah teka-teki kita selama ini yang berada di episode 1 di awal-awal tuh terdapat 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Itu ternyata adalah Pak Supot ketika masih muda, sahabat Pak Supot yaitu Yud, dan pacar Pak Supot yaitu Neti. Terus apa hubungan antara Pak Menteri dan Pak Supot? Ternyata pada masa lalunya Pak Supot dan Pak Menteri itu melakukan perjanjian, ya semodel kesepakatan gitu loh. Hingga akhirnya mereka melakukan perjanjian tersebut, ya karena emang awalnya tuh saling menguntungkan satu sama lain. Awalnya seperti itu. Tapi gitu kan, yang di awalnya itu mereka memiliki ideologi yang sama, yaitu untuk mengubah negara gitu. Ternyata di akhir-akhir cerita tuh mereka memiliki tujuan yang berbeda. Jadi di sini dapat kita simpulkan nih bahwa emang pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini tuh antara anak The Gifted tuh emang bener-bener punya ideologi yang sama gitu, tapi tujuan mereka yang berbeda. Ternyata permasalahan yang dialami sekarang ini udah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan lo tahu di scene dimana si Yud ditangkap, tahu-taunya dia itu dibakar di atas drum. Oh my god. Jujur harusnya ketika kepala sekolah lagi mencari-cari si Yud ya, sahabatnya ya, terus kepala sekolah yang diperankan oleh Litanat ini nangis, gue malah ketawa nontonnya. Abisnya gimana ya, kepala sekolah ini tuh diperankan oleh Litanat gitu, sementara gue tuh abis nonton Friendzone dan peran Litanat sebagai Good itu kan bad boys abis gitu, yang suka esek-esek gitu. Terus tiba-tiba dia nangis, gue ngakak gitu, gue masih kebayang-bayang karakter Litanat di Friendzone. Sumpah, gak cocok Li. Aduh. Mohon maaf nih penggemarnya Litanat ya, bukannya gue menghujat atau apa. Ya karena karakter bad boysnya itu udah terbentuk di otak gue gitu. Ketika dia nangis, boro-boro gue mau ikutan nangis gitu. Kayak di episode sebelumnya yang Sikon mati. Kok gue malah ketawa? Tolong. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Terus ternyata dia tahu bahwa eksperimen gagal dia itu menciptakan virus NYX88 yang ternyata dapat merusak otak dari anak-anak The Gifted. Dan virus ini tuh hanya bisa bekerja dan hanya bisa membahayakan anak-anak The Gift saja gitu. Kalau orang biasa ya paling cuman panas aja gitu. Tapi kalau anak The Gift ini jika terkena atau terinfeksi virus ini bakalan gila dan bakalan parah, hilang ingatannya gitu. Dan di sini aku baru tahu ternyata virus yang disebarkan oleh Budarin yang ternyata sama, yaitu Nyx88, hanya membahayakan anak-anak The Gifted saja gitu, hanya membahayakan anak-anak kayak gue gitu kan. Gue sebenarnya anak
The Gift juga. Cuman gue itu The Gift cabang Indonesia gitu. Jadi ya kalau gue terinfeksi Nix88, jujur itu sangat membahayakan bagi diri gue sendiri gitu. Yang akhir-akhir ini tuh jujur kalau gue mau tidur, kalau gue mau makan segala macam tuh gue panik gitu. Panik mau makan di kantin atau makan dimanapun. Gue takut gitu ada orang-orang suruhannya Pak Menteri buat nyebarin virus Nix ke Indonesia gitu. Jadi gue sebagai member The Gift cabang Indonesia harus lebih aware lagi, lebih hati-hati. Ya lebih jaga diri aja gitu ya. Mungkin virus ini ke kalian gitu, ke orang-orang biasa, ke anak-anak biasa nggak bakalan berpengaruh gitu ya, cuman demam, flu, batuk biasa gitu. Jadi kalau ke gua gitu ya sebagai member The Gift tuh ya gua jujur takut banget gitu, karena gua takut ntar kayak otak gua itu nggak bisa berfungsi dengan baik dan potensi yang gua miliki itu bisa hilang gitu. Saat ini aku juga harus lebih hati-hati kalau jajan di luar supaya aku nggak terinfeksi virus Nix88. Ternyata dia melakukan A, B, C, D itu emang atas perintah si Pak Menteri. Dan dia itu ingin menjalankan rencana untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Seperti itu, Kap. Paham nah? Kapun Kap. Next ke teori selanjutnya. Setelah kita pelajari lebih dalam nih dan telisik lebih lanjut, ternyata Pak Supot dan si Peng ini tuh memiliki banyak banget kesamaan. Kesamaannya apa aja? Yaitu yang pertama, potensinya. Kita sudah tahu di Gifted season pertama bahwa potensi yang dimiliki oleh Peng ini sama dengan potensi yang dimiliki oleh Pak Supot, yaitu dapat mempengaruhi seseorang yang disentuhnya untuk mengikuti segala perkataan yang ia inginkan. Ya semacam hipnotesia mungkin. Anja, hipnotesia. Bahasa apa tuh hipnotesia? Ngarang aja lu. Ya udah biar keren aja gitu, hipnotesia gitu. Anestesia, hipnotesia. Ya udah lupain. Terus yang kedua, sifatnya. Mereka memiliki sifat yang sama, yaitu yakin terhadap keputusannya. Kalau Pak Supot masih muda, dia itu yakin terhadap eksperimennya itu bakalan berhasil gitu dan bakalan bisa merubah dunia gitu, merubah keadaan yang ada. Sedangkan Peng yakin terhadap keputusannya bahwa kesetaraan anak-anak The Gift dan orang biasa bakal menciptakan keharmonisan yang sesungguhnya. Ternyata keyakinan dari kedua masing-masing salah. Hingga akhirnya muncul berbagai masalah yang besar. Terus yang ketiga, kebodohannya. Ternyata kedua orang itu sama-sama bodoh gitu. Mereka yakin dengan keputusannya, tapi mereka itu nggak memikirkan orang-orang di sekitarnya. Mereka fokus terhadap ideologi mereka, mereka fokus terhadap tujuan mereka, tapi mereka tidak memikirkan efek samping dari keputusan mereka. Kepala sekolah melakukan eksperimen A, tapi dia nggak memikirkan efek samping dari eksperimennya itu bakalan jadi gimana. Sementara Peng yakin dengan keputusan B, tanpa memikirkan perasaan member-member The Gift yang lain. Seperti itu, Kap. Terus yang selanjutnya adalah tujuannya. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mengubah semuanya menjadi lebih baik. Tapi ya kita tahu gitu ya, tujuan mereka nggak semudah apa yang mereka pikirkan. Terus yang selanjutnya adalah kisahnya. Di bagian ini mungkin ini adalah jawaban dari caption yang diupload oleh pihak TMMTP beberapa waktu yang lalu ya, yang sempat kita bahas gitu, yang sempat kita tanya-tanya gitu. Maksud dari, aku lupa lagi ya, seingat aku segala sesuatu bakal kembali ke titik yang sama gitu. Mungkin ini jawabannya gitu. Pak Supot telah melakukan hal yang sama, yaitu ingin membela kebenaran gitu, ingin merubah keadaan supaya menjadi lebih baik, ujung-ujungnya gagal. Dan ternyata hal ini tuh terulang kembali oleh si Peng, ternyata gagal juga. Sedikit demi sedikit teori kita mulai kebongkar ya. Cil, kita bahas perlahan, oke? Selanjutnya kesamaan yang dialami oleh mereka yaitu efek samping dari potensi mereka. Coba tebak efek samping dari kemampuan si Peng dan Pak Supot ini apa? Kalau si Tam kan abis ngegunain potensinya pasti otaknya itu bakalan pusing gitu ya. Dan kalau si Om, efek sampingnya itu bisa keluar darah dari hidungnya. Apakah si Peng memiliki efek samping yang sama? Keluar darah dari keteknya mungkin? Keluar cairan dari telinganya mungkin? Itu conge anjir. Dan ternyata ini tuh ada salah satu yang kirim DM kalau nggak salah atau komen di kolom komentar gitu. Ada yang komen gini, ternyata Pak Supot dan si Peng ini tuh memiliki efek samping yang sama, yaitu kancing bajunya selalu kebuka. Hello. What the? Iya sih gitu kalau dipikir-pikir gitu. Ketika kepala sekolah masih muda, anjay, bad boys-nya gila men. Sekarang si Nano nih masih muda juga kancingnya udah kebuka gitu, potensinya sama, kejadian sama, semuanya sama. Efek sampingnya pun sama, kancingnya kebuka. Jujur waktu gua baca, gua ngakak tau, anjir. Efek samping si Nanon, kancingnya kebuka.
Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya. The Red Oil Drum. The Red Oil Drum adalah teknik pembunuhan pada zaman dahulu yang dilakukan di Thailand. Teknik ini dilakukan dengan cara tersangka dipukuli hingga setengah sadar sebelum dibuang ke dalam drum berisi bensin, kemudian setelah itu dibakar hidup-hidup. Jujur ketika aku nonton opening episode 8-nya itu, sebenarnya gue tuh ragu gitu mau lanjut atau enggak gitu, karena dari spoiler dari kalian gitu. Tapi episode 8 berasa nonton film proklamasi, tapi episode 8 kayak nonton G30 SPKI gitu. Kan pikiran gue kayak traveling gitu loh, kan serem banget gitu kan ketika nonton kayak film-film kayak gitu tuh, kayak dimana ada pembunuhan, penistaan, kayak aduh, ketika ada openingnya itu ada seseorang yang diseret gitu, terus mukanya ditutupi oleh karung atau apa tuh, apa sih, kain, terus dipukuli, terus tiba-tiba ada teriakan. Gue jujur ketika dengar teriakannya itu kok ngeri gitu, merinding gitu, karena aku bukan tipikal orang yang suka sama nonton kayak seri-series kayak kekejaman gitu. Jujur aku nggak suka banget gitu. Lebih baik aku nonton Tayo, SpongeBob, kartun atau kayak gitu. Tapi please, bukannya sedih gitu, malah nggak tahu kenapa aja gitu. Terus kita ke teori yang terakhir, seorang murid perempuan di dalam iklan. Kita tahu di episode 8 kemarin nih, di akhir-akhir episodenya ada tuh iklan di mana seorang cewek yang ceritanya tuh suka tuh sama temennya yang cowok ya kan. Singkat cerita tiba-tiba ketika pertama kalinya kemampuan time itu diketahui oleh senior The Gift, kok bisa si perempuan ini merasakan hal yang sama gitu, kepalanya pusing dan sakit. Hey, banyak lah tuh muncul teori Yang membuat kita semakin bingung. Yang pertama, ada yang menduga bahwa wanita ini merupakan salah satu member The Gifted angkatan Time juga. Alhasil banyak yang menyimpulkan bahwa kunci dari permasalahan ini bukanlah Grace aja, tapi wanita ini juga bakalan ikut andil menjadi kunci dari semua permasalahan saat ini. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa wanita ini hanyalah selingan iklan biasa gitu ya, cuman iklan biasa doang gitu ya, cuman iklan yang numpang lewat gitu. Dan kenapa ada scene seperti itu? Ya buat menambah bumbu aja, buat kita tuh semakin pusing dan kita tuh semakin berteori. Dan setelah kita bahas teori-teori yang tadi, muncullah pertanyaan-pertanyaan besar dalam pikiran netizen. Apakah Yud masih hidup? Apakah Neti, kekasih Pak Supot yang dijaga oleh Pak Menteri, sekarang masih hidup? Terus apa hubungan Budarin dengan Pak Supot dan kepala sekolah? Apakah Budarin ini memiliki hubungan dengan Yud atau Neti? Apakah Budarin adik dari Yud? Apakah Budarin adik dari Neti? I don't know. Tapi kalau begitu, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada kesalahan, tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas, kutodona. Dan terima kasih atas perhatian dari kalian semua yang udah aware, yang udah setia kirim DM dan udah tag aku di Instagram. Apun kap, kurang banget. See you di next video. Bye.